Itu pajak, undang-undang pajak bikin mampus semua perusahaan. Karena 40% dari pendapatan kotor. Bayangin 40% dari pendapatan kotor. Padahal biasanya perusahaan paling untung 5 atau 10% dari pendapatan kotor. Kalau 40% diambil dari pendapatan kotor berarti kalau 10% aja keuntungannya berarti 100% keuntungan diambil oleh Pemda. Sedangkan sisanya yaitu yang 30% tadi diambil lagi dari modal perusahaan. Jadi akan bikin perusahaan mampus. Pajak harusnya dari pendapatan kotor dikurangi biaya, itu namanya pajak. Ya. Kalau ini enggak dari pendapatan kotor. Kalau royalti atau retribusi itu diambil dari kotor, itu fix dari. Ini beda. Jadi undang-undang ini mematikan, memampuskan semua perusahaan yang bergerak dalam bidang pariwisata, yang 20 juta warga Indonesia hidup dari pariwisata. Jadi Jokowi harus segera bertindak, terbitkan Perpu. Sudah keluar 400 perda, langsung pemerintah daerah mengeluarkan perda. Ya jelas dong, tiba-tiba dia dapat rezeki noplok. Oke. Agar Pemda ini tidak melaksanakan 40%, karena di pasal 101 dari undang-undang itu disebutkan Pemda boleh memberikan dispensasi bahkan menghapuskan, ya. Agar Pemda berani, Mendagri, Menteri Dalam Negeri harus menerbitkan surat edaran ke seluruh Pemda agar melaksanakan pasal 101 undang-undang tersebut, yaitu pemerintah daerah bisa tidak melaksanakan 40%, memberikan diskon bahkan menghapus. Hanya itu produk hukumnya. Kita terima kasih Luhut sudah menyatakan ditunda, tapi itu baru lisan, belum ada produk hukumnya. Pemda belum berani. Pemda belum berani tanpa ada produk. Jadi sekarang ditunggu Mendagri. Itu saran dari saya, sudah kirim tadi semua udah sampai ke istana, semua menteri udah saya kirim. Pak Luhut kemarin telepon saya juga, Pak Erik barusan WA saya. Dan tapi yang paling penting, yang paling utama kalau bisa, hari ini juga Pak Jokowi keluarkan Perpu sebelum 14 Februari. Baik, Bang, dilibatkan tidak para pengusaha? Tidak dilibatkan. Kecewa dong ya? Kemarin saya dengan seluruh pengusaha di Bali, semua kecewa mereka, tidak dilibatkan. Ya sepertinya ini oknum pejabat Kementerian Keuangan sama dari Kementerian Pariwisata yang seolah-olah secara diam-diam menyetujui. Dan sepertinya Presiden Jokowi tidak tahu. Presiden Jokowi marah sekali. Saya tahu tuh, hampir semua menteri kan teman saya. Ya. Nah ini kan artinya juga ada persetujuan dari wakil rakyat juga untuk. Justru ini yaitu hanya komunikasi dengan Kemenkeu sama DPR. Harusnya kan disosialisasikan. Ini kayak warung ini. Kalau penjualan hari ini 100, langsung diambil 40. Ya, terus bayar karyawan, bayar sewa, belum lagi pajak PPh, belum lagi pajak karyawan, belum lagi pajak PPN alkohol. Jadi kalau 40% diterapkan dari pajak dari gross, maka akan berakhir perusahaan akan bayar 100% pajak. Karena 40% pajak dari pendapatan kotor. Akhir tahun harus bayar PPh badan 22%. Kalau pemiliknya adalah perorangan, progresif 35%. Pajak karyawan biasanya kan ini kan pegawai-pegawainya kan berpendidikan menengah ke bawah, pendidikan rendah. Biasanya pajak ditanggung oleh perusahaan. Kalau itu karaoke atau klub, beli alkohol, PPN 11%. Jadi hanya di Indonesia pajak hampir melebihi 100% dari pendapatan perusahaan. Hanya di Indonesia. Di Denmark 40% pajak dari sesudah dikurangi biaya. Tapi seluruh fasilitas umum gratis. Sekolah gratis, rumah sakit gratis, bahkan punya anak juga dibiayain. Ya? Ini pajak apa bagi hasil? Apa? Ini pajak apa bagi hasil? Ini besar sekali ya? malah lebih kejam dari bagi hasil. Lebih kejam dari bagi hasil. Lebih kejam. Terserah kalian. Ini bukan pajak lagi namanya. Dan bisnis hiburan itu adalah bisnis padat karya. 20 juta penduduk Indonesia yang pendidikannya biasa-biasa atau relatif rendah. Housekeeping,
di waitress, ya, di klub, itu semua adalah penduduk Indonesia yang pendidikan rendah. Artinya pengusaha membantu membuka lapangan kerja juga untuk pemerintah. Bukan membantu lagi, ini adalah bisnis padat karya di seluruh Indonesia loh. Lu jangan hanya pikir Jakarta. Iya, iya. Lu bayangin karaoke seluruh Indonesia berapa juta pegawainya, berapa juta spa, berapa juta klub. Sementara konglo-konglo di perusahaan reksadana, dia bisa menyembunyikan uang triliunan di reksadana, pajaknya cuma kurang dari 2%. Aku tahu, aku ahli soal. Baik, baik. Jadi himbauan kita agar Jokowi segera menerbitkan Perpu. Ya itu aja. Bang, kalau masih ditetapkan tidak bisa negosiasi 40%, apa yang para abang lakukan dan mungkin Ya teman-teman pengusaha hanya kemungkinan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, hanya itu. Atau kita pindah ke Thailand, pindah ke Malaysia. lebih murah pajak. Sudah, kita udah buka di Malaysia dan di Thailand. Oh iya bang. Udah, Oh, udah siap-siap pindah. oh. Udah, Jadi yang di kita akan buka juga di Dubai. Oh, oke oke. Bang, ada pengaruh tidak semenjak Pengaruh Bali kemarin kosong. Bali kemarin itu kenapa bang? ya sudah mulai tahu ya. Terus kemarin itu Desember Dubai nomor 1 tingkat pengunjung, nomor 2 Thailand. Thailand pajak hiburannya cuma 5%, Iya. Malaysia 6%, Singapura 9%, Indonesia 40% dari gross. Negara apa ini, oi? Bang ini tapi kaget juga tidak bang dikeluarkan perpu ini saat pemilu? Ya nggak apa-apa dong. Ya, kan? Perpu itu kan apabila saat genting menyelamatkan rakyat. Itu namanya perpu. Iya. Dan itu kewenangan presiden. Ya. Masalahnya ada 2 menteri yang terkait dengan pariwisata ini dan pajak, bukan pendukung 02 dan bukan pendukung Jokowi. Oke. Tebak siapa? Iya, iya. 2 menteri yang menyetujui undang-undang ini di DPR sekarang ini tidak ikut 02, tidak ikut Jokowi, tapi masih menjabat menteri. Ada 2 orang. Iya. Saya tahu A1. Oke. Kecil ya. Saya seluruh menteri dari tadi udah 5 menteri WA saya. Ya. Apa tuh bang? Ya udahlah, saya tahu semua. Oke. Jadi apa yang saya bilang? 2 menteri yang menjadi otak dari undang-undang ini ke DPR tanpa persetujuan Jokowi. Iya. Dan dua-duanya sekarang ini orang itu Akan itu. bukan 02, bukan Jokowi. Tapi udah tahu lah. Kecewa ya bang ya? Ah, 2 sekali bilang, malah ikut bosmu. 2-nya ikut 03, benar? Serius? Ya. Ada apa itu? Ya ini kalau lu berani tulis ini baru berita hangat. Posisi dia 03. Bang, Tapi kalian gua juga. Posisi dia kalian gua ya. maju kena mundur kena. Iya. Bang, pengaruh tidak mungkin kalau memang naik nanti ada pengurangan karyawan atau mungkin penutupan. Sekarang gini Kan deh. punya banyak bisnis. Sekarang gini deh. Orang bule itu kan cuma pakai sandal jepit. Iya. Datang ke spa, mijit kaki. Tiba-tiba disodorin pajak 40%. Mana mau? Coba. Iya. Coba, you mikir. Lu sekarang mijit, kalau aku mijit kamu gratis. Mijit misalnya, Iya. kamu mijit tiba-tiba 40%. Atau kamu pergi karaoke, Iya. menyanyikan lagu temanku yang dekat dulu, Meriam Belina. Asik. Pergi ke karaoke, ini cewek-cewek udah nunggu semalaman, nunggu tamu. Nyanyi, mulanya biasa saja. Iya. Mau pulang, bayar karaoke 100.000. Tiba-tiba disodorin pajak 40%. Lu mau nggak? Pemda dapat 40% dari pendapatan kotor. Itu bukan pajak itu mah. Sudah ada otak mereka yang nggak beres. Iya, iya. Ya, Bang, ada tidak asosiasi para pengusaha klub? sudah Bali sudah bergerak. Aku juga kemarin ikut di Bali. Ada itu di Instagram gua baca. Iya, iya. Bali sudah bergerak, Jakarta akan bergerak. Hari ini rapat kabinet membahas ini. Tunggu nanti sore ya, saya tahu. A1
Hari ini Jokowi perintahkan rapat kabinet. Ada 5 menteri barusan WA saya Sudah suratnya juga Bang. untuk bahas ini. Jadi kita dengar aja. Jadi yang paling tepat begini. Pernyataan Luhut itu kan hanya lisan, nggak bisa dipakai dasar hukum. Hanya ada 2 alternatif. Iya. Perpu, batalkan pasal 58, Iya. atau Mendagri bikin surat edaran, perintahkan kepada seluruh Pemda agar memakai pasal 101 di undang itu yang memberikan hak secara jabatan kepada Pemda untuk mengurangi pajak itu. Pemda berwenang. Tapi kemarin Bupati Bali Bantul telepon saya, dia nggak berani kalau nggak ada surat edaran Mendagri. Jadi saya udah kirim memo, udah kirim WA juga ke Mendagri. Mudah-mudahan kopi Joni nggak kena 75%. Amin. Bang, idealnya pajak hiburan itu berapa sih Bang? Nah, kalaupun naik Idealnya itu 15%. Dari dulu Bali 15%. Ingat 15% dari kotor loh. Biasanya pajak itu kan sesudah dipotong biaya. Misalnya pajak penghasilan 22%, tapi sesudah dipotong biaya 22% dari keuntungan. Kalau ini diambil di depan. Misalnya Abang sebulan misalnya penghasilannya 1 juta misalnya. Langsung kalau 40% berarti 400.000 diambil langsung. Sementara kalau pajak itu kan harusnya penghasilan 1 juta. Iya. Biaya 800.000, berarti untung 200. Harusnya 200 dibagi. berapa persen dari situ pajak? Itu namanya pajak. Ya, Karena kan biaya operasional ditanggung sama semuanya sewa, gaji karyawan. apa-apalah, ya. Deh, capek gua. Siap. Imbauan terakhir untuk para pengusaha yang juga ikut merasakan hal yang sama. Himbauan terakhir agar bersuara. Iya. Semua rame-rame minta kepada Jokowi terbitkan Perpu apalagi sebelum 14 Februari. Ya. Baik. Yuk, Bos. Thank you, Bang. Yuk, yuk. Terima kasih.
Aku sih belum ketemu lagi nih ya yang after dia surgery itu. Cuma kalau melihat perubahannya sih nggak ada perubahan sih, tapi lebih kayak hidungnya lebih balance gitu sih sebenarnya. Karena kan aku dari awal dulu zaman dulu yang Boy masih zaman yang di GTV program itu. Itu aku sempat megang dia emang perubahan mungkin karena satu bentuk badan ya, karena dia nge-gym jadi otomatis seluruh wajah dan body itu pasti berubah sih. Tapi terlihat lebih ganteng kah atau terlihat lebih ya mungkin lebih Masuk. apa namanya ya biasa aja sih sebenarnya udah dasarnya mungkin udah ganteng juga melihatnya seperti apa? Kalau dari dulu emang basicnya Kak Boy itu emang udah ganteng banget walaupun tanpa operasi ya. Ya. Maksudnya dia emang basicnya udah ganteng banget. Mau dioperasi pun yang tetap sama. Maksudnya dia tetap dengan Boy William yang wajah aslinya cuma makin makin ganteng banget. Tapi sempat dengar kabar kalau Kak Boy pengen operasi juga nggak sih Kak sebelumnya? Oh, kalau Kok tiba-tiba Kak Boy pengen operasi sih gitu loh? Kan udah ganteng. kalau operasi aku nggak tahu ya. Aku lihat di sosmed aja sih sebenarnya kalau untuk operasi Kak Boy itu terus maksudnya ada beberapa teman aku juga yang pernah melakukan surgery yang kayak gitu untuk bukan bukan untuk gaya-gayaan atau untuk apa memancungkan hidung enggak. Cuma memang ada salah satunya untuk kesehatan. Kayak teman aku salah satunya dia pernah kena polip atau sinus gitu. Nah, jadi tuh otomatis dia kesumbat pernapasannya gitu kan. Jadi memang harus kayak apa sih dibuang lah. Ada beberapa maksudnya bukan dibuang, dibenerin rangka hidungnya kayak gitu. Jadi bukan sekadar hanya buat gaya-gayaan tapi emang udah buat Kalau kesehatan juga ya. kalau Kak Boy mungkin karena hidungnya emang udah mancung ya. Jadi nggak ada buat gaya-gayaan emang pengen ini jadi memang untuk kesehatan sih. Kalau misalnya setahu aku kalau hidung miring gitu memang susah untuk bernapas karena kan ini di sini ya. Setahu aku jadi teman aku suka tanya-tanya kan pas mereka lakuin yang emang benar-benar untuk kesehatan itu bukan jadi tidak merubah bukan tidak merubah hanya membentuk yang bagian bengkok ini aja biar saluran pernapasnya lebih lega. Jadi kan kalau lubang hidung kita ini kan salah satu aja yang berfungsi ya. Maksudnya bernapas. Nah, mungkin itu yang kesumbat jadi Kak Boy lebih meratakan yang aliran pernapasannya aja sih. Kak Boy karena mungkin operasinya di Korea ya tuh ya Kak? Aku kalau operasi aku nggak tahu ya, aku nggak pernah tanya-tanya. Cuma aku lihat di sosmed sih. Baru baru banget juga aku lihat. Baru kemarin kalau nggak salah aku lihat. Kalau kakak melihat tuh dia ngefans Korea juga nggak sih kalau Kak Boy? Apa karena milik Korea mungkin karena emang operasi di Korea bagus gitu. Enggak. Aku pas waktu beberapa kali sama Ayu mereka emang kayak teleponan, video callan itu memang pakai bahasa Korea dan lancar banget. Yain videonya itu ya. Jadi aku sampai ini belajar di mana Kak? Jadi mereka tuh memang ada belajar juga, tapi langsung kayak diterapin gitu loh. Maksudnya sambil ngobrol, sambil apa jadi paham. Nggak tahu deh kalau dia suka Korea apa enggak, aku nggak tahu. Yang pasti kalau bahasa Koreanya emang lancar sih. Ngomongin Kak Ayu tadi serasi Apa nggak tuh? sih Kak Boy sama Kak Ayu? Aku sama Kalau serasi dibilang ya serasi banget ya. Apalagi sama-sama single kan maksudnya. Menurut aku sih serasi-serasi aja sih. Cuma kalau untuk jodoh aku nggak tahu ya kalau itu. tapi sempat pernah dengar nggak sih mereka jadian gitu Kak atau Aku kalau pribadi itu aku nggak pernah urusin sih selagi bukan ranah aku. Maksudnya aku kalau misalnya pun mereka jadian ya aku ngucapin selamat aja. Nggak pernah yang mau ikut campur urusan pribadi sih di luar pekerjaan. tapi kakak setuju nggak kalau mereka jadian? Kalau jadian gimana ya? Ya setuju aja sih. Itu kan jalan hidup pribadi. Maksudnya pribadi masing-masing kan jalan hidupnya masing-masing kan si Boy sama si Ayu. Jadi kalau misalnya mereka berjodoh ya kenapa enggak gitu. Apa yang tahu ya? Iya nggak tahu. Maut rezeki tangan Tuhan. Makanya. Tapi aku sering sih, maksudnya dengar mereka kayak di sela-sela si Ayu break syuting itu
video callan dan itu selalu misalnya kalau ngomong Chagia gitu. Chagia tuh aku nggak tahu artinya apa ya. Korea ya. Iya itu bahasa Korea. Chagia tuh kayak sayangku atau apa gitu. Artinya kalau yang tahu bahasa Korea ya, Chagia itu kalau nggak salah sayangku gitu. Chagia gitu-gitu. Jadi mereka tuh ngomongnya emang udah Korea. Jadi mungkin aja mereka klop karena sama-sama suka Korea, sama-sama mungkin belajar bahasa Korea bisa aja ya. Mungkin lagi sama-sama belajar bahasa Korea. Tapi kalau suka Korea memang Ayu emang dari dulu emang suka Korea ya. Tapi kalau si boynya aku nggak tahu kalau dia suka Korea apa enggak. Kalau sosok Kak Boy di mata Kak Reza seperti apa? Dari kenal dari tahun berapa sih? Kak Boy? Aku kenalnya dari tahun berapa ya? Zaman startin apa-apa yang GTV itu ya. Program di GTV dulu. Jauh. Bukan ya? Aduh, programnya Bu Liliana yang dulu yang kayak bintang-bintang gitu loh maksudnya. Udah lama tuh ya? Udah lama banget. Aku kenal Kak Boy itu dari zaman 2000 berapa ya lupa aku. Pokoknya udah 10 tahun lebih lah. Cuma sampai sekarang orangnya walaupun kita jarang ketemu tapi dia masih tetap ingat orang. Iya. Terus dia humble sama siapa aja. Mau kamu baru ketemu, maksudnya baru kenal pun dia akan selalu negor gitu. Hello Ya, ya. hello seperti itu. Asik ya orangnya kan. Banget. Dia nggak ada yang namanya so artis, dia nggak ada yang superstar, dia nggak pernah ada yang sosok biasa aja gitu loh. Maksudnya yang sesama ya udah kita sama-sama manusia lah maksudnya seperti itu. Jadi dia tidak pernah yang membeda-bedakan kamu siapa. Kalau sosok Teh Ayu di mata Kak Reza seperti apa? Udah kalau Ayu mah udah nggak bisa diungkapin dengan kata-kata ya. Kalau Ayu mah emang dari dulu udah nggak pernah berubah orangnya. Dari dia zaman belum terkenal sampai terkenal pun ya seperti itu. Jadi orang-orang yang dekat Ayu dari dulu udah tahu Ayu orangnya nggak pernah berubah. Cuma penampilan aja yang berubah. Terus mungkin wajah dan skinnya mulai metamorfosnya makin cantik banget ya. Dari yang udah cantik makin cantik banget gitu. Auranya lebih terbuka ya. Lebih keluar ya, lebih apa ya? Lebih kayak belum punya anak sih kelihatannya, lebih gadis lagi ya. Kayak gitu sih. Low profile. Kalau Ayu low profile emang dari dulu sih. Bukan dia doang sih, semua keluarganya sama orangnya seperti itu. Asik, rame ya. Iya sih rame. Pokoknya ada aja bahan buat dia tuh kayak satu ngebanyol, terus hobinya bikin ketawa yang di sekitarnya kalau kita lagi diem nih, ada aja ininya gitu loh. Isengnya apanya iya bahannya. Gitu sih sebenarnya. Kak, kan lagi rame kedekatan Kak Ayu sama Kak Boy. Nah, Kak Boy juga dekat sama Bilkis. Nah, menurut kamu gimana pendapatnya tentang kedekatan Kak Boy dengan Teh Ayu, terus kedekatan Kak Boy dengan keluarganya, apalagi Bilkis? Kalau misalnya gini, orang dekat itu bukan berarti kita punya hubungan pacaran ya. Kalau dekat karena kerjaan bisa. Terus memang satu mereka kan banyak pekerjaan yang harus mereka berdua. Kalau untuk otomatis gini, kamu sama aku aja deh kalau ketemu misalnya ketemu sama aku ke keluarga aku otomatis kan aku harus mengenalkan dong gitu. Nah next kalau ketemu lagi nggak mungkin dong nggak nyapa ya kan gitu kan seperti itu. Jadi kalau untuk Bilkis itu sebenarnya orangnya nggak mudah deket sama seseorang gitu, orang yang baru kenal. Dia kalau merasa nyaman sama seseorang dia akan dekat, tapi dia kalau merasa dirinya aku nggak nyaman sama orang ini dia nggak bakalan mau ngobrol gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Oke. Jadi ya sah-sah aja ya orang dekat dengan siapapun ya. Kalau untuk dekat ya sah-sah aja, tapi kalau misalnya mereka dibilang pacaran, kalau misalnya dibilang ada hubungan ya balik lagi ke masyarakat ya yang apa sih? Menilai. Iya, menilainya tuh seperti apa. Kalau menurut masyarakat
mereka pacaran dan berjodoh, ya kenapa enggak, kan itu kan jodoh di tangan Tuhan ya. Kita kan nggak tahu ke depannya nanti gimana gitu-gitu sih. Mungkin kalau netizen berpikirnya gini kak, udah dekat sama keluarga, udah dekat sama Teh Ayu, dekat pula sama anak, kenapa nggak ini aja sih, jodoh aja sih, kan orang berharap dan banyak yang berdoa seperti itu mungkin ya. Kalau kedekatan maksudnya bukan cuma si boy ya, siapa aja kalau sama Ayu pasti dekat sama keluarganya gitu loh, maksudnya seperti itu. Jadi apalagi sekarang mereka tuh kan suka ada kerja bareng terus kan, jadi ya memungkinkan mereka harus dekat terus sih, seperti itu. Oke kak. Terima kasih.